seorang bajak laut. Kalian semua pasti mengenalku. Iya, aku adalah seorang bajak laut yang tidak memiliki tangan dan kaki. Aku sangat menyesal karena dulu aku sering menyepelekan hal-hal yang penting. Salah satunya tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan. Tapi semuanya sudah terlambat. Pesanku untuk kalian, kalau tidak mau seperti aku, bekerjalah dengan hati-hati dan selalu menggunakan APD yang lengkap ya. Oh iya, yuk kita belajar lebih dalam mengenai APD. Alat pelindung diri atau APD merupakan suatu kewajiban di mana biasanya para pekerja dan buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau pembangunan sebuah gedung diwajibkan menggunakannya sesuai bahaya dan risiko suatu pekerjaan. Kegunaannya untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan juga orang di sekitarnya. Penggunaan alat pelindung diri di Indonesia sering sekali dianggap tidak penting oleh sebagian pekerja. Ini dia nih macam-macam APD. Yang pertama adalah sepatu boot. Fungsi dari sepatu boot itu sendiri adalah melindungi kaki dari tusukan benda tajam, bahan kimia berbahaya, cairan yang dingin atau panas, dan juga benturan benda berat lainnya. Yang kedua, wear pack. Fungsi dari wear pack untuk melindungi tubuh dari hal yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan saat bekerja. Tingkat perlindungan yang diberikan pun beragam, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, rompi. Fungsi dari rompi safety adalah untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan juga agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Yang keempat, masker. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernafasan agar terhindar dari debu dan partikel lainnya. Yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam, ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Yang keenam, helm. Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, ataupun jatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Yang ketujuh, safety belt. Sabuk keselamatan atau safety belt adalah salah satu alat pelindung jatuh yang kerap dipakai oleh pekerja yang bekerja di ketinggian. Safety belt hanya dikaitkan ke bagian pinggang pekerja, serta bagian layar dikaitkan ke ancor. Kita tahu jika pekerjaan konstruksi pasti banyak benda tajam, seperti paku, kerikil tajam, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah salah satu kejadian jika tidak menggunakan sepatu boots. Misal kamu berjalan dan tiba-tiba ada paku yang berdiri vertikal seperti ini. Jika kamu tidak menggunakan sepatu boot, kaki kamu akan terkena paku tersebut. Bagaimana sih debu dapat menghambat pekerjaan kita? Nah, pada video ini merupakan contoh akibat tidak menggunakan masker saat bekerja. Kita akan mengalami batuk-batuk, bahkan parahnya jika debu semen terhirup dan terkena air di pernapasan akan membahayakan paru-paru. Untuk itu, jangan lupa memakai masker ya. Selanjutnya, ada sarung tangan. APD ini sangat berguna melindungi tangan kita dari luka atau kecelakaan. Misalnya, pada pekerjaan memasang bandrat. Tangan kita bisa tersayat kawat bandrat seperti dalam video ini. Padahal kepala adalah bagian dari tubuh yang sangat riskan terhadap benturan. Dalam video ini merupakan kejadian yang dapat menimpa kepala. Jika bambu tersebut mengenai kepala secara langsung tanpa pelindungan helm, maka kepala dapat terluka berat dan bahkan bisa gegar otak. Pembangunan gedung tidak terlepas dari pekerjaan yang berada di tempat tinggi. Salah satu APD yang dapat digunakan untuk pekerjaan di tempat tinggi adalah safety belt. Penggunaan safety belt ini diikatkan di pinggang dan gantungan yang ada di ujungnya dikaitkan di besi scaffolding.
Safety belt ini berguna untuk mengikat tubuh kita agar tidak jatuh apabila terpeleset dari ketinggian. Jika tidak menggunakan safety belt, kita akan terjatuh sehingga dapat terluka bahkan sampai meninggal. Nah, kita sudah belajar dan mengenal apa itu APD, macam-macam APD, fungsi, dan manfaat dari APD tersebut untuk tubuh kita. Kita juga telah mempelajari resiko yang membahayakan tubuh kita apabila tidak mengenakan APD. Oleh karena itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi standar teknik yang ditentukan oleh pemerintah ya teman-teman. Meskipun secara teknis APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh, akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi loh. Oh iya, cukup sekian dulu ya teman-teman. Sayonara, bye-bye.